sifatnya husnul khatimah, kita juga terjaga keikhlasan dalam setiap berbuat kebaikan. Keikhlasan itu datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah selalu karuniakan kepada kita. Ikhlas, maka Allah pasti akan bantu kita untuk terjaga setiap amal solihnya. Keikhlasan itu diawali dengan hati yang semata berharap wajah Allah, bukan kepada pujian manusia, bukan kepada kepentingan yang sifatnya seperti dunia, tapi semua semata hanya berharap ridho Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dan meridhoi segala apa yang dihajatkan. Ayat ke-12, kalau Allah mudahkan, kita insyaallah akan bahas ayat ke-12. Surah As-Sajdah ayat ke-12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Mereka berkata, ya Allah, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Penjelasan penderitaan orang-orang yang musyrik pada hari kiamat. Di rangkaian ayat di atas Allah mengabarkan tentang nasibnya yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana nasibnya mereka? Mereka berkeluh kesah, mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan di dunia. Rabbana absarna wa sami'na. Dan mereka akhirnya mengakui bahwa mereka melihat dan mereka telah mendengar, tapi mereka enggan mendengar firman-Nya, enggan mentaati Allah semasa hidupnya di dunia, sehingga di sanalah mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ucapan mereka itu sama persis seperti yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Quran surah Maryam ayat 38. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terangnya penglihatan mereka saat mereka dikembalikan kepada Allah. Kita semuanya pernah dengar perkataannya Ali bin Abi Thalib, manusia di dunia ini pada hakikatnya sedang bermimpi. Kapan terbangun dari mimpinya? Saat ia nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hari ini lagi bermimpi. Nanti begitu terbangun dari mimpi, nanti begitu kumpul di akhirat, kita baru terbangun dari mimpi. Ternyata selama ini kita mendapatkan banyak kebaikan di dunia ini masih baru mimpi-mimpinya saja. Yang sebenar-benarnya adalah kebaikan yang Allah hadirkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama pun kembali terucap, yaitu ketika mereka mencaci maki diri mereka sendiri saat mereka hendak masuk ke dalam neraka. Mereka mencaci maki diri mereka sendiri, lalu mereka menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Lau kunna nasma' au na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebagaimana Allah juga berfirman di Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-10, Allah berfirman, lau kunna nasma', duh kiranya dulu saya itu dengerin ya, au na'kil, atau saya itu menggunakan akal saya ya, ma kunna min ashabis sa'ir, atau ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saya menggunakan akal saya dengan baik, kalau saya mau dengar nasihat, kalau saya mau ngaji setiap pagi, kalau saya mau memperbaiki ilmu yang saya punya, kalau saya mau terus belajar dan belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, saya nggak akan masuk neraka. Tapi terlambat. Penyesalan itu baru saja terungkap ketika mereka dibangkitkan, dan itu penyesalan tidak berguna. Makanya kalau hadirin bertanya, kapan penyesalan itu akan berguna? Kapan penyesalan kita itu akan berguna? Jawabannya, penyesalan itu akan berguna sebelum nyawa kita di kerongkongan, atau sebelum matahari tumbuh atau terbit dari barat, sebelum kitanya wafat. Ya.
Kapan penyesalan kita akan berguna? Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya itu di barat, sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, dan sebelum kita diwafatkan. Kalau kita tobat saat kita masih sebelum 3 hal tadi, tobat itu manfaat dan tobat itu diterima. Kemungkinan besar tobat itu diterima. Tapi kalau tobatnya kita saat sudah kita wafat, maka nggak ada lagi pintu taubat. Karena semuanya sudah berada di garis finishnya, tinggal nunggu pembagian rapot hasil usaha kita semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Kalian akan dapat apa yang kalian usahakan, mereka juga dapat apa yang mereka usahakan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik menyesal pada hari itu dengan penyesalan yang amat sangat dalam. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, sekarang saya dengar. Kalau kemarin di dunia saya nggak mau dengar kebaikan, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar informasi-informasi tentang apa saja yang Engkau telah perintahkan, sekarang saya mau dengar ya Allah. Rabbana absarna. Ya Allah, sekarang saya lihat, saya akan lakukan semua apa yang Engkau telah perintahkan. Wasami'na, dan saya juga dengar ya Allah. Farji'na, maka kembalikanlah kami hidup di dunia. Orang-orang yang sudah wafat tuh pengen kembali di dunia. Maka kita yang hari ini di dunia, maksimalkan apa yang Allah titipkan buat kita hari ini. Orang-orang yang sudah wafat, mereka ingin kembali ke dunia untuk menambah pundi-pundi amal solihnya. Maka kita yang masih hidup di dunia ini jangan disia-siain. Perbanyak amal solih, perbanyak kebaikan yang kita hadirkan, lalu kita sebarluaskan. Sebelum nanti kita mendapatkan namanya penyesalan. Mereka aja ingin kembali. Rabbana, ya Allah, absarna, kami lihat, kami akan patuhi semua yang Engkau perintahkan. Wasami'na, dan kami mendengar ya Allah, sekarang kami mau taat. Farji'na, beri kami kesempatan untuk kami kembali ke dunia, memperbaiki semua yang rusak-rusak, yang buruk-buruk pada masa lalu kami, yang belum sempat kami taubati. Tapi permohonan mereka tidak Allah terima, karena sudah selesai. Mereka sudah mencapai garis finishnya, yaitu mereka berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpulang. Maka hadirin, ternyata yang paling berharga itu adalah kehidupan kita yang saat ini kita sedang jalani. Sebab mereka-mereka yang sudah meninggal, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, mereka minta untuk dikembalikan di dunia untuk menambah pundi-pundi amal solihnya. Kita yang masih hidup, jangan terlena ya. Mari tambah pundi-pundi amal solih yang bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan. Karena yang mahal itu ternyata adalah hidupnya kita di dunia ini mahal luar biasa. Kalaupun kita mau mendapatkan pahala yang terus mengalir setelah kita meninggal nanti, maka caranya ada 3 kata Nabi. Shadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bihi, waladun salih yad'ulah, ilmu jariyah yang tersebar luas, sedekah jariyah, ilmu jariyah yang tersebar luas, yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan. Punyai 3 itu, jadi kebaikan insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengerjakan amal salih yang sesungguhnya waktu itu kami tinggalkan ya Rabb. Maka kami termasuk orang-orang yang meyakini kebenaran yang Engkau janjikan. Tapi mereka terlambat. Mereka baru yakin setelah mereka berhadapan langsung dengan Allah pada hari akhir. Terlambat. Sekarang inilah belum terlambat hadirin. Mau seburuk apapun masa lalunya kita, sekarang tuh belum terlambat. Sejelek apapun masa lalu kita, sekarang belum terlambat. Sekarang, benar-benar sekarang. Kalau nunggu nanti belum tentu.
Yang namanya nanti itu kapan kan belum tentu. Besok pagi aja bukan milik kita. Makanya berkata Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunda amal solehmu sampai petang. Kalau ada di waktu petang, jangan tunda amal solehmu sampai datang subuh. Saking inginnya Rasulullah SAW yang beliau ajarkan titik poinnya kepada Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab supaya bersegera dalam beramal. Kalau dalam bahasa Quran, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mengejar kebaikan. Kebaikan itu baiknya emang disegerakan. Nanti kalau kita menyegerakan kebaikan itu, akan semakin mudah kita berbuat kebaikan selanjutnya, karena kebaikan pertama saja sudah disegerakan. Mereka ingin hidup di dunia, mengulang hari-harinya dalam amal-amal salih yang pernah ditinggalkannya. Namun Allah Maha tahu, meskipun mereka dikembalikan lagi ke alam dunia, niscaya mereka akan bersikap seperti yang pernah mereka tunjukkan sewaktu di dunia. Mereka tetap akan kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, menyalahi perintahnya Rasulullah SAW. Itu yang Allah firmankan. Allah udah tahu, percuma kalau mereka dikembalikan. Mereka pasti akan tetap sama kayak dulu-dulunya. Mereka pasti nggak akan berubah, akan tetap sama seperti dulu-dulunya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan jika kami kembalikan, niscaya mereka kepada setiap jiwa petunjuk bagi mereka, walakin haqqal qaul, tetapi telah ditetapkan perkataan dengan ketetapan, minni, dariku, kata Allah, la amla'anna jahannam, pasti akan aku penuhi neraka jahannam, minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan dari bangsa manusia, ajma'in, secara bersama-sama. La amla'anna jahannam, akan Allah penuhi neraka jahannam itu dengan siapa? Jin. Dan siapa? Manusia. Ternyata bahan bakar terbanyak neraka itu jin dan manusia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana komposisi para penghuni neraka, wa'iyadzubillahi min dzalik. Tempat tinggal mereka di neraka, dan mereka tidak memiliki tempat pengungsi untuk menghindar dari neraka, dan mereka tidak akan melarikan diri dari neraka, dan kita berlindung kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya yang sempurna dari siksa-siksa yang dialami oleh para penghuni neraka, wa'iyadzubillahi min dzalik. La amla'anna jahannam la amla'anna jahannama minal jinnah la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah berfirman, kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Jadi neraka itu penuh dengan jin dan manusia. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari siksa api neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia, mayoritas bangsa jin juga. Kan berarti saking banyaknya orang yang gak mau mengingat Allah kan. Dan sedikit sekali kan hambanya Allah yang mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita takdir terbaik buat yang kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, maka rasakan olehmu azab neraka karena nasitum liqa'a yaumikum hadza, karena kamu melupakan hari ini kan, padahal hari ini jelas kamu akan bertemu denganku kan. Jadi mereka waktu di dunia itu mereka gak percaya akan adanya hari akhir. Mereka gak percaya kalau Allah pasti bisa mempertemukan mereka kembali. Walaupun mereka sudah hancur lebur ataupun dibakar ataupun dilarung ke lautan, mereka tetap akan ketemu sama Allah. Fazuku bima nasitum, rasakan azab ini sebab karena kamu melalaikannya, liqa'a yaumikum hadza, melalaikan pertemuan yang pasti datangnya dengan Allah, yaitu pada hari kiamat. Inna nasinakum,
sungguh kami juga akan melupakan kalian. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakan azab yang kekal kalau kamu dan rasakan azab yang kekal atas apa yang kalian telah kerjakan. Sebagaimana mereka melupakan pertemuan pada hari itu, Allah pun pada hari itu juga melupakan mereka. Allah nggak peduli sama mereka. Gimana rasanya kita bertamu ke tempat seseorang, lalu di saat kita bertamu itu kita nggak direken sama sekali. Pak, mohon maaf, ini ada Ibu Fulana mau ketemu Bapak. Saya nggak mau ya ngelihat mukanya. Apa? Nabi SAW bersabda, 4 penghuni neraka dapat 4. Yang pertama, Allah tidak akan berbicara dengannya. Yang kedua, Allah tidak akan pernah mau melihatnya. Yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan dirinya. Yang keempat, walahum adzabun alim atau walahum adzabun azim, dan baginya azab yang sangat pedih. Kalau apa? Kalau mereka benar menjadi penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillahi min dzalik. Wadzuqu adzabal khuld, dan rasakan siksa yang kekal abadi selamanya kamu rasakan. Khuldi itu artinya kekal. Bima kuntum ta'malun, sebab apa yang selalu kamu kerjakan waktu kamu di dunia. Hadirin sekalian dirahmati Allah, dunia itu sebentar ya jemaah. Dia nggak akan kita tinggali selamanya. Yang selamanya itu di akhirat, kekal, abadi, selamanya. Masa iya kita mau nukar yang sebentar dengan yang abadi? Masa iya kita mau menukar hal yang sedikit ini dengan yang jauh lebih besar, lebih banyak, berjuta kali lipat, miliar kali lipat? Masa iya kita mau terlena sebentar di sini untuk nanti sengsara di sana? Sekarang apa sih yang membuat seorang ibu, bapak, lalu dia kerja keras banting tulang, dia pagi sampai ketemu pagi, dia rela kadang jauh meninggalkan keluarga. Sebenarnya yang mereka inginkan tuh mereka punya bekal besok di masa tuanya. Mereka tidak harus bekerja, hanya tinggal ngomong cucu, dan Allah berikan kebaikan kepada mereka, yaitu berupa harta yang mereka merasa cukup untuk menemani di hari tua. Jadi yang hari ini kita lakukan, bekerja, berdagang, jual beli, transaksi, ataupun yang lain, untuk bekal di masa tua. Kenapa dari sekarang kerja keras di waktu muda? Ya besok biar tuanya ya mati. Oh gitu, baik. Boleh dibantu Mas Operator? Makasih Mbak, makasih. Nggak apa Mbak. Tim operator boleh dibantu Mas, IG-nya hilang. Coba dikondisikan. Jadi adalah hal yang masuk akal. Kalau hari ini kita bekerja keras di dunia untuk meraih yang sekekal-kekalnya tempat di akhirat, itu masuk akal banget. Sebagaimana seorang laki-laki, dia akan bekerja keras, bertanggung jawab memastikan keluarganya dalam keadaan baik. Dia juga memastikan masa senjanya juga dalam keadaan baik. Kalau Allah sampaikan umurnya pada umur-umur yang senja, dia bekerja keras sekarang. Kenapa bekerja keras Mas? Nanti saya pengen hari tua saya, senjanya saya tuh tenang gitu, nyaman gitu. Mbak, kenapa sekarang berdagang, jualan all shop dan segala macam? Iya, saya pengen punya tabungan yang nanti kalau saya udah jadi nenek-nenek, saya tenang. Kalau mereka bekerja keras untuk yang sesaat aja, kenapa kita nggak berpikir kita juga sama bekerja keras untuk yang jauh lebih abadi, khuld, abadi, kekal selamanya. Selamanya jadi khuld. Dan kita nanti dapat bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kita kerjakan. Kita akan dapatkan apa yang kita kerjakan.
Ayat ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah di ayat yang lain. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka penghuni jahanam itu tidak akan merasakan kesejukan di dalamnya, wala syaraba, enggak akan dikasih minum di dalamnya. Enggak akan dikasih minum. Illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Mereka akan diberikan, kalaupun mereka diberi minum, mereka diberikan air minum yang mendidih, mereka diberikan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan sesungguhnya dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah dan sekali lagi tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azabnya Allah Azza wa Jalla. Itu ayat ke-14. Ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Adapun orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang apabila mereka diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, kharru, sikap mereka tuh mereka jatuh tersungkur. Maksudnya ya mereka pasrah. Mereka dengar. Kharru sujjada, mereka bersujud. Baik ya Allah, saya disuruh apa ini ya Allah? Kamu lakuin ini. Baik ya Allah, sujud. Kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman diantaranya mereka juga bertasbih. Subhanallah, banyak-banyak. Kalimat ringan yang berat di timbangan amal kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ringan tapi berat di timbangan amal kebaikan. Kalimat itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita mau dapat banyak pahala lewat amalan-amalan ringan, maka ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Kalimat yang tadi, kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan dan dicintai Allah Ar-Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dawamkan, amalkan, rutinkan, sebarluaskan. Gitu hadirin. Lanjut. Baik hadirin, kita lanjutkan ayat yang keberapa tadi? 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Salah satu karakter kuatnya para penghuni surga diantaranya adalah mereka orang yang jauh lambung mereka dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan, mereka sering berdoa kepada Allah khaufan dengan rasa takut. Wa tama'a, dan tama', penuh harap kepada Allah dengan pengharapan yang banyak. Toma. Jadi toma terhadap rahmat Allah itu harus. Toma kepada cintanya Allah itu mesti. Dan karakter-karakter penghuni surga seperti yang digambarkan di ayat ini. Ayat 15 As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari anil madaji', dari tempat tidurnya. Maksud ayat ini, lambung jauh dari tempat tidurnya itu mereka suka bangun di malam hari. Mereka suka sholat malam. Mereka bangun malam. Mereka munajat sama Allah di sepertiga malam. Nabi yang bersabda,
Siapa yang dia berdoa di sepertiga malam, dia dapat 3. Kalau dia bertobat, tobatnya diterima. Kalau dia mohon ampun, maka Allah ampunkan. Dan kalau dia meminta atas suatu hajat, Allah perkenankan. Beruntung ya orang-orang yang istiqomah bangun malam. Juga pesannya malaikat Jibril pada baginda Nabi kan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah mulianya orang beriman itu karena mereka bangun sholat malam. Letak kemuliaannya orang beriman karena bangun sholat malam. Kalau bisa bangun. Kalau bisa sholat walaupun 2 rakaat, sholat. Kalau bisa tambah daripada 2 jadi 11, usahakan. Kalau tetap pun belum bisa, minimal minimal apa nih? Niat aja. Minimal niat aja. Karakter penghuni surga, mereka bangun sholat malam, jauh lambung mereka dari hanya sekedar tidur. Juga makna yang kedua, jauh lambung mereka dari tempat tidur itu karena mereka banyak aktivitas beramal solihnya. Jadi mereka istirahat tuh ala kadar. Istirahat tetap, tapi mereka yakin bahwa amal solih mereka tuh harus lebih banyak porsinya dari tidurnya. Kalau umur kita nyampe 60 tahun dan tidurnya kita saja 8 jam, berarti kita telah menggunakan waktu kita untuk tidur itu selama berapa tahun? 20 tahun. Ya kan? Kan sehari 24 jam. 24 jam kalau dibagi 3 kan ketemunya 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam per hari selama sampai kita umur 60, berarti kita sudah menggunakan waktu kita untuk tidur berapa jam? 20 tahun tidur doang. Iya kan? 8 jam kali hari yang sampai 60 tahun kan? Iya. Kalau 60 tahun bagi 3 aja kan berarti 20 kan sehari 24 jam. Kalau kita kerja 8 jam berarti kita kerja 20 tahun. Tidur 20 tahun. Aktivitas pada umumnya 20 tahun. Tidur 20 tahun. Orang beriman anil madaji, dia jauh dari tempat tidurnya. Selain dia bangun di waktu subuh, dia juga banyak beramal salihnya sehingga mereka tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Tapi kan tidur juga harus istirahat, harus dong. Coba aja manusia tanpa istirahat, nggak nyaman pasti hidupnya. Harus istirahat, harus istirahat itu harus. Allah juga jadikan malam, waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam sebagai libas, tempat kita untuk tidur, tempat kita beristirahat. Ciri penghuni surga berikutnya, alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa buk. Alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ciri penghuni surga berikutnya, kalau disebut nama Allah mereka sujud. Wasabbahu, mereka banyak tasbih. Wahum la yastakbarun, dan mereka orangnya nggak sombong. Sombong itu apa? Kata Nabi 2, al-kibriya ubaturul haq wa ghamtun nas. Jadi orang disebut sombong itu kalau dia melakukan 2 hal ini. 1, merendahkan orang lain. 2, menolak kebenaran. Jadi sombong itu 2, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau punya baju bagus dipakai itu bukan sombong. Punya mobil bagus dikendarai itu bukan sombong. Punya motor yang prima dikendarai itu bukan sombong.
bukan sombong. Sombong itu adalah ketika menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Jangan pongah dari menaati aturan-aturan Allah, jangan sombong dari mematuhi aturan-aturan Allah. Maka orang beriman adalah mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur dan orang-orang yang dungu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Quran surah Al-Mu'min ayat 60, Ghafir ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Juga kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibr, ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sombong sebesar biji sawi aja nggak masuk surga loh hadirin. Bahaya nggak nih sombong nih? Gara-gara nolak kebenaran. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a juga artinya mereka berdoa kepada Allah pagi, siang, sore dan malam. Hidup selalu melibatkan Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Takut mendapat siksanya, penuh harap akan memperoleh pahala dan janji-janjinya. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah hadirkan pada mereka. Mereka mampu memadukan antara praktik ibadah juga dengan ilmu yang mereka punyai. Dan mereka adalah hamba yang rajin berdoa, terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi penghuni surga itu salah satu karakter kuatnya mereka rajin doa, suka doa, rajin meminta. Emang harus gitu ya hadirin? Apa sedikit? Ya Allah. Gimana sedikit? Ya Rabb. Lagi apa sedikit? Ya Rabbi. Lagi apa? Ilahi. Ciri-ciri penghuni surga itu orang yang rajin berdoa. Mereka berdoa penuh harap, cemas takut dapat siksanya, harap karena pasti Allah menepati janjinya. Makin sering seorang hamba berdoa, Allah makin suka. Karena makin sering dipinta, Allah makin suka. Tidak dipinta berarti kitanya sombong, merasa kuat, padahal tidak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, suatu hari aku mendampingi Nabi dalam perjalanan. Pada suatu pagi di saat aku sedang berada di dekat Rasulullah SAW, saat kami semua masih berada di tengah perjalanan, aku bertanya, ya Rasulullah, beritahu kepadaku tentang suatu amal perbuatan yang menyebabkan aku masuk surga dan membuatku terhindar dari siksa api neraka. Begitu kata Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz pernah jalan sama Nabi, lalu di perjalanan Mu'adz nanya, ya Rasulullah, amal apa ya yang membuat saya masuk surga dan terhindar dari neraka? Laqad sa'alta an azim ya Mu'adz. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, kamu sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat istimewa. Wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allahu alaih. Dan pertanyaanmu tadi itu Allah pasti akan mudahkan mendapat jawaban dan mudah juga untuk dikerjakan bagi orang yang Allah beri kemudahan. Yaitu apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Ini amalan supaya masuk surga. Yang pertama, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Yang kedua, wa yuqimus shalah, dan tunaikan salat. 3, wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. 4, wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul bait, dan pergilah kalian ibadah haji. Di riwayat ini, sebagaimana yang ini diriwayatkan oleh hadis, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, wa tahujjul bait,
tunaikan haji. Dalam riwayat yang lain, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang diberi kemampuan. Jadi begitu ditanya amal apa yang membuat beliau masuk surga dan jauh dari neraka, ternyata isinya adalah rukun Islam. Kamu sembah Allah, jangan syirik. Itu kan konsekuensi syahadat. Yang kedua, kamu sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji. Sebentar lagi puasa Ramadan. Kita sudah akan berhadapan dengan Ramadan. Ini tinggal menghitung hari aja nih. Insya Allah kita ketemu sama Ramadan. Ala adulluk ala abwabil khair. Lalu Rasulullah melanjutkan sabda beliau, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu yang mengantarkanmu kepada kebaikan? Mau ya Rasulullah. Yang pertama, as-sawmu junnah. Puasalah kalian karena puasa adalah perisai dari perbuatan maksiat. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Dan bersedekahlah kalian karena sedekah-sedekahnya kalian itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi kita sedekah itu menghapus dosa. Bukan cuma hajat terkabul, Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai lipatan yang tak terhingga. Bukan hanya nanti kita dapat pahala, tapi as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana api terpadamkan oleh air. Itu sedekah. Banyak loh jemaah keutamaan-keutamaan sedekah. Kalau bisa jangan ditinggal sedekah. Apalagi jemaah yang diberi kelebihan harta sama orang, diberi kelebihan harta sama Allah daripada orang lain. Bersedekahlah karena sedekah itu tutfi'ul khati'ah, menghapus dosa. Yang ketiga, wasalatul rajul fi jawfil lail. Amalan yang ketiga menghantar pada kebaikan. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga dan salat malam. Di tengah malam saat manusia sedang tertidur lelap. Kemudian beliau membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji ila akhir ayat. Jadi ayat ini itu turun berdasarkan kisah barusan. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal nanya ketika on the way perjalanan, wahai Rasulullah, amal apa yang membuat saya masuk surga? Rasul berikan 5 amalan, yaitu syahadat dengan konsekuensinya tidak berbuat syirik dan bertauhid, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji. Tapi Nabi melanjutkan sabda beliau, lalu kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Yang pertama, as-sawmu junnah, berpuasalah karena puasa perisai. Yang kedua, was-sadaqah tutfi'ul khati'ah, bersedekahlah karena sedekahmu itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, was-salatul rajul fi jawfil lail, dan salat di tengah malam saat manusia sedang tertidur lelap. Kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji yang kita lagi pelajari di ayat 16 ini. Ayat 17. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kita nggak tahu apa yang Allah siapkan buat kita, tapi yang jelas yang Allah siapkan itu nikmat yang melampaui dari nikmat yang kita terima hari ini. Ayat 18. Maka apakah orang beriman seperti orang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka mendapat syurga dan tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalam azab neraka tersebut. Lantas dikatakan,
Dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab ini karena dulu kamu sering mendustakan azab tersebut. Hadirin, jadi Quran itu isinya banyak ya. Dari sini aja kita belajar Quran itu isinya peringatan. Peringatan tentang surga neraka. Ada juga semangat motivasi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Contohnya itu, Allah nggak nyanyiakan perbuatan baik kita kok. Quran juga isinya hukum-hukum. Pezina seperti apa, pencuri seperti apa, dan seterusnya. Quran juga isinya tentang kisah. Sebagaimana sebelumnya kita juga belajar tentang kisah-kisah yang lain. Dan jamaah berazam ya sama Allah, minta supaya nanti kita jangan dulu Allah wafatkan, mudah-mudahan sebelum ini kita khatamkan. Amin ya rabbal alamin. Supaya besok ketika kita ketemu sama Allah, kita tuh bisa bersaksi di hadapan Allah kalau Al-Quran ini pernah kita pelajari, kalau Al-Quran ini pernah kita tadaburi, kalau Al-Quran ini pernah kita dawami. Dan itu proses tahapan yang emang harus kita lalui. Kita banyak menghatamkan buku-buku, tapi kadang kita lupa menghatamkan Al-Quran. Atau kita mungkin udah hatam Quran bahasa Arabnya, tapi belum makna beserta tadabburnya, beserta tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan kajian yang subuh syuruk ini tuh jadi wasilah Allah menghadiahi kita bisa khatam Quran beserta artinya dan tafsirnya dan tadabburnya. Jadi kita tahu, oh ternyata isi Quran tuh isinya itu ya, ancaman, kabar gembira, diberitahu, dikasih warning, jangan begini, jangan begitu, dikasih kisah-kisah supaya kita ambil pelajaran dari kisah-kisah itu hadirin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tadi kalau teman-teman TikTok, YouTube, Instagram ada sedikit kendala teknis. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jadikan itu sebagai kebaikan, dan sesudah ini semoga Allah juga menghadirkan kebaikan buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah, dan semoga Allah takdirkan kita jadi hamba yang penghuni surga, dan Allah pantaskan kita lewat amal saleh yaitu namanya istiqomah sampai wafat husnul khatimah, istiqomah sampai jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram terima kasih, Facebook juga terima kasih semuanya. Mohon maaf belum bisa disebut satu persatu. Terima kasih juga jamaah yang hadir. Terima kasih juga jamaah yang hadir. Insyaallah semua jadi kebaikan buat kita bersama. Besok satu kali lagi insyaallah kita akan tetap ngaji, dan besok kami sekaligus pamitan. Paginya kami insyaallah akan safar menemani jamaah umroh Astur angkatan ke-12. Mudah-mudahan juga Allah takdirkan nanti kita bisa berumrah bersama, berhaji bersama insyaallah. Jamaah, apapun yang insyaallah jamaah sudah siapkan dengan Ramadan, dia harus dijaga semangatnya, tetap berkobar dari awal, tengah, sampai akhir. Karena banyaknya kita tuh semangatnya di awal-awal, di akhir gembos. Ada kemajuan, makin maju softnya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya jemaah. Bagi hadirin yang mau ikut andil dalam membebaskan lahan, insya Allah juga akan berusaha kita membebaskan lahan-lahan yang belum terbebas di sekeliling masjid. Hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 5090019. Diulang, mohon maaf, 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih untuk pembebasan lahan gedung penghafal Quran. Sesudah itu nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita juga untuk ikut andil dalam membangun lagi gedung yang baru untuk para penghafal Quran. Insya Allah. Juga informasi untuk teman-teman yang mau ikut membuka puasa, orang yang berpuasa di Masjid Muhammad Al-Fatih ataupun sekitarnya, hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat juga 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Semua konfirmasinya nanti ke admin Masjid Muhammad Al-Fatih di 0851 7445 6070.
Atau more info bisa cek langsung ke IG-nya Masjid Muhammad Al-Fatih, di sana informasinya insyaallah ada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.